Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Sofwan Johari dalam video pendek serial kajian fikih ekonomi, bisnis dan keuangan. Video kali ini saya buat sekaligus untuk bahan pembukaan atau pembuka maksudnya ya, buat mahasiswa-mahasiswi studi Dirasat Islamiyah Al-Hikmah dalam kuliah fikih muamalat yang saya sampaikan. Nah, biar dimanfaatkan oleh banyak orang, nah sekaligus saya upload di YouTube biar bisa, insya Allah mudah-mudahan harapannya dimanfaatin bukan hanya oleh mahasiswa studi Dirasat Islamiyah Al-Hikmah saja, gitu ya. Baik, materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang jual beli online ya. Tentang jual beli online. Jual beli online itu merupakan sebuah tren ya, pada saat ini. Kalau zaman Nabi, orang jualan itu ya cuman bukan online ya, dulu ketemu langsung ya, antara penjual dan pembeli ketemu. Kemudian berikutnya jual beli itu berkembang sampai ada supermarket. Supermarket itu jual belinya tidak pakai akad lisan, istilahnya bai'ul mu'athah. Awalnya para ulama berbeda pendapat tentang jual beli dengan sistem seperti ini, tapi akhirnya masyarakat menerima ya. Saya katakan hampir-hampir tidak ada yang mengharamkan. Mungkin ada yang mengharamkan, tapi pendapatnya sudah tidak dipakai. Kemudian juga jual beli pakai vending machine. Vending machine itu pakai mesin kayak kita di bandara beli minuman begitu ya. Itu sudah tidak ada yang jaga. Tinggal pencet-pencet tombolnya di mesin itu doang ya. Itu dulu juga mungkin ada yang melarang, tapi sekarang saya lihat di Universitas Islam Antarbangsa Malaysia, di Jamiah Islamiyah Al-Madinatul Munawwarah ada Pak ya. Berarti istilahnya hampir tidak ada yang mengharam. Mungkin masih ada, tetapi pendapat itu pendapat yang ya ghairu mu'tamad lah, marju. Dan saya terima kasih ada yang sampaikan kepada saya juga tentang hukum uang kertas. Saya bilang hampir tidak ada yang mengharamkan. Ya sebenarnya kalau bicara awal-awal sejarah ya ada. Uang kertas itu juga ada tidak baiknya loh kalau kita mau analisa. Tapi sekarang siapa sih yang menolak penggunaan uang kertas ya? Nah begitu pula dengan jual beli secara online. Memang yang namanya muamalat ya. Saya pernah sampaikan bahwa kaidah di dalam muamalat itu apa? Kaidah di dalam muamalat itu adalah al-aslu fil muamalati al-ibahah. Pada dasarnya bermuamalat itu boleh. Ya, pada dasarnya bermuamalat itu boleh hatta yadulla dalilun ala tahrimiha, sampai ada dalil yang mengharamkan. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka muamalat itu kembali pada hukum dasarnya. Nah, maka saya juga pernah sampaikan yang namanya berbisnis itu harusnya orang Islam kreatif, inovatif, terus menciptakan model-model baru gitu ya. Nah, ketika model baru itu diciptakan, boleh jadi ya, ketika awal-awal baru diciptakan, mungkin bentuknya itu masih haram, masih bercampur unsur-unsur yang diharamkan. Kemudian dimodernisasi, diperbaharui, ditambahin, dievolusi sampai akhirnya hal-hal yang membahayakan itu hilang begitu. Hal-hal yang tidak baik itu hilang sehingga akhirnya menjadi halal. Maka saya sering mengatakan kepada para ustadz yang mengajar fikih muamalat juga perlu gitu loh mikirin ya, kalau ngajar itu jangan hanya ini haram tinggalin, ini haram tinggalin, ini haram tinggalin. Kasihan masyarakat, kasihan umat. Akhirnya masyarakat muslim tambah nggak berani berinovasi. Kenapa? Diharamin terus, ini haram, itu haram, ini haram. Nah, kalau haram tolong sambil dikasih solusinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga ingin menyampaikan tentang jual beli online. Ya, kalau saya bilang hukum dasarnya ya hukum jual beli online ya boleh-boleh aja karena tadi kaidahnya al-aslu fil muamalat al-ibahah. Kalau ditanya dalilnya apa? Dalilnya dari Al-Qur'an wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Masalah online ataupun offline, pakai vending machine atau ketemu orangnya langsung dengan supermarket atau di plaza atau di toko biasa. Itu kan hanya masalah teknis ya, masalah teknis. Ada di dalam Sirah Nabawiyah, ini katanya hadis tapi saya belum cek ya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Hadis tapi tingkat kesahihan hadisnya dan redaksinya saya belum berani mengatakan. Saya tidak
pasnya gimana itu ya, karena belum ketemu takhrijnya di riwayat siapa di kitab apa, saya belum ketemu aja ya, mohon maaf ya, belum sempat mencarinya. Tapi intinya adalah di dalam masalah muamalat, ya itu pada prinsipnya boleh dan kita boleh berinovasi. Memang kalau urusan dunia kita manusia itu lebih pinter, kan? Nah, makanya Rasulullah sampaikan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, kalau bicara tentang jual beli online, nah ini ya tinjauan hukumnya saya katakan hukum jual beli online pada dasarnya adalah mubah, mengikuti kepada hukum dasar jual beli seperti yang dijelaskan pada materi jual beli. Ya, kemudian saya singkat aja ya, sesuai dengan kaidah muamalat juga. Ini kaidah ada di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, al-aslu fil muamalat al-ibahah hatta yadulla dalilun ala tahrimih. Ini slide-slide yang saya persiapkan untuk mahasiswa ya. Jadi ini saya membuat videonya ini cuma sendirian aja nih di depan laptop saja. Jadi ya beginilah karena sambil niatnya ngajar sih ya. Mohon maaf nih kalau videonya sederhana. Nah, ini saya mau sampaikan beberapa tips kalau kita melakukan jual beli. Nah ya, langsung nih. Yang pertama, pastikan rukun jual beli terpenuhi. Rukun itu sesuatu yang harus ada pada saat melakukan suatu ibadah. Ya, jual beli ini termasuk ibadah tapi ghairu mahdhur. Harus ada apa? Harus ada penjualnya, harus ada pembelinya, harus ada barangnya, dan barangnya itu harus halal, dan apa? Harus ada akadnya. Nah, kalau ada akad, akadnya apa? Nah, jadi yang terpenting adalah ingat, harus ada penjual, ada pembeli, kemudian ada barangnya, dan barangnya itu adalah barang yang halal. Ya, kan sudah pernah saya sampaikan dalam video sebelumnya, ada harta mutakawam dan ghairu mutakawam. Nah, kemudian akad. Nah, akadnya jual beli. Iya, tapi jual beli itu kan banyak. Ada jual beli namanya bai'ul murabaha, bai'us salam, bai'ul istisna, ada yang pakai wakalah itu kan. Ini nggak usah saya bahas semuanya nih. Yang penting-penting saja. Ini saya katakan nih, pilih akad yang cocok. Apakah menggunakan akad salam atau akad istisna atau apa gitu loh. Ini saya tulis akad salam cocok untuk pesanan, tapi pembayaran di muka. Kalau salam itu artinya pesanan. Kalau yang namanya pesanan di dalam Islam itu uangnya dibayar duluan. Ya, kalau yang bayarnya belakangan itu nggak cocok pakai salam, itu mungkin istisna. Istisna itu kalau untuk barang-barang yang dibuat, ya bukan kayak buah-buahan itu nggak bisa. Nah, kemudian mungkin ada yang istilahnya yang terbaru apa dropship. Nah, ini udah saya buatkan sendiri ya, ada video tersendiri tentang jual beli dropship. Kalau dropship kan banyak ustadz yang mengharamkan. Kenapa? Karena orang menjual barang yang belum dimilikinya. Nah, supaya halal gimana waktu itu saya kasih solusi dalam video saya apa? Caranya harus ada akad yang cocok. Akadnya apa? Wakalah. Menjadi wakilnya penjual gitu ya. Nah, ini tips juga dari saya. Kalau jual beli online, kenali dengan baik barang yang diperjualbelikan. Kalau kita belum akrab dengan barang itu, jangan membeli lewat online. Saya punya pengalaman pribadi ya, nggak apa-apa saya ceritakan. Saya memang tidak akrab dengan urusan-urusan apa peralatan dapur. Nah, saya beli itu magic jar. Saya nggak tahu magic jar itu ternyata magic jar atau apa magicom, saya nggak tahu lah ya. Rupanya ada yang bisa menghangatkan saja, ada yang bisa masak. Nah, saya karena nggak ngerti, saya kira semuanya sama. Pas yang saya beli ternyata apa? Hanya bisa untuk menghangatkan. Karena saya tidak familiar membeli barang-barang ini. Ketika saya membeli secara online, ya ternyata salah. Ya sudahlah, salahnya saya kok. Nah, ini saya kasih tip gitu ya. Jadi, kalau membeli barang-barang secara online, belilah barang-barang yang antum sudah akrab. Kayak saya sudah akrab dengan buku. Kalau beli buku, nggak pernah merasa salah, saya cocok saja terus. Ya, kalau beli buku, tapi kalau beli barang-barang dapur saya nggak ngerti. Kalau makanan, nah makanan-makanan yang saya suka beli secara online cocok itu. Kenapa? Ya saya udah tahu makanan itu dan saya senang ya. Nah, tip berikutnya adalah tetap hindari semua unsur yang diharamkan dalam Islam. Contohnya apa? Kalau ada unsur syiriknya, yang dijual patung misalnya, ya nggak boleh ya. Kemudian ada unsur doror misalnya, membeli barang-barang yang membahayakan, senjata tanpa izin misalnya, itu nggak boleh ya. Wah, ini udah 9 menit ini. Saya mau sampaikan jangan lebih dari 15 menit, tapi masih banyak tip ini. Nah, untuk penjual, ini ada beberapa tip khusus. Penjual perlu menjelaskan identitasnya supaya ketahuan siapa penjualnya ya. Kemudian penjual harus jujur dengan posisinya sebagai apa? Sebagai penjual, pemilik barang, atau hanya sebagai dropship. Kalau dropship pakai akadnya kan wakalah tadi saya bilang. Kemudian penjual juga harus jujur, tidak boleh memanipulasi ya
foto. Ini sering terjadi ini, kadang-kadang yang dipasang foto ya apa, kemudian yang dijual apa, berbeda. Ini nggak boleh. Nah, kemudian pihak penjual harus memperlakukan khiyar. Khiyar itu adalah hak untuk melakukan cancellation. Kalau ternyata barangnya itu nanti cacat, diantaranya khiyar itu namanya khiyar aib. Kalau barangnya cacat, pembeli mau mengembalikan harus diterima. Nah ini biasanya sudah diprotek oleh marketplace-nya, ya, bahwa penjual itu kalau misalnya pesanannya itu tidak sesuai dari pembeli, penjual itu kalau misalnya pembeli mau mengembalikan, penjual harus menerima. Nah, kalau dia nggak terima, barangnya nggak sesuai, pembelinya nggak puas, duitnya nanti nggak dibayarkan oleh marketplace. Ya. Karena kan sistem marketplace sekarang kan kalau orang beli, duitnya itu kan ditampung oleh marketplace-nya dulu ya, tidak langsung diterima oleh penjual. Nah itu ditahan, kalau pembeli sudah merasa ya setuju, tidak salah, tidak ditipu, barulah duitnya nanti ditransfer oleh marketplace kepada penjual. Kemudian penjual atau penanggung jawab marketplace perlu menjelaskan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ada syarat-syarat dalam jual beli itu apa harus dijelaskan. Ya. Kemudian ini sudah terjadi biasanya nomor 6. Sudah ada ruang chat untuk bertanya jawab. Nah ini beberapa tips untuk penjual. Nah ini yang terakhir saya sampaikan sangat singkat. Nanti kalau kurang detail ya pas kuliah ya. Ketentuan khusus untuk pembeli ya. Kita perlu mengenal penjualnya. Minimal marketplace-nya. Jangan asal belanja. Tahu-tahu nanti orangnya pembohong. Tapi kalau sekarang sudah sedikit ya. Kalau dulu kan jual beli online kan ada yang bentuknya toko online, ada yang modelnya marketplace. Sekarang toko online sudah tenggelam sekarang. Modelnya ke marketplace semua. Marketplace lebih aman ini ya. Jadi yang penting kita kenal marketplace-nya ini baik. Tapi umumnya kalau marketplace ini baik. Saya sih memang tidak mau menyebut nama-nama ya di dalam video saya. Yang kedua, kita perlu mengetahui barang yang akan dibeli dengan baik, seperti yang tadi saya katakan. Yang ketiga, kita perlu mengenal harga rata-rata produk yang akan dibeli. Jangan sampai nanti kita merasa kecewa. Ya. Kita merasa kecewa, ya ternyata ini kemahalan. Nah sekarang, antum kalau mau beli, ya searching, banding-banding harganya dulu. Nanti jangan bilang, wah ini kemahalan, kecewa. Jangan. Kemudian yang berikutnya, hindari double payment. Ini harus pinter nih ya. Gimana caranya supaya kita jangan sampai melakukan pembayaran double. Ya. Tapi kalau marketplace yang pinter, biasanya kalau transaksi yang sama, itu ada yang ditolak. Ya. Ada yang ditolak, nggak semuanya. Ya. Kok transaksinya mencurigakan? Jangan-jangan ini karena salah pembayar. Kok beli barang yang sama, jaraknya nggak lama begitu. Ya. Itu jangan-jangan ini karena kesalahan. Dan yang terakhir, kita perlu memahami sistem delivery-nya. Ini pengirimannya berapa lama? Kadang-kadang orang beli barang, dia nggak ngerti barang ini tuh sampainya lama. Dia dikiranya biasanya 2 hari, 3 hari. Iya, itu kalau barangnya sudah ada, sudah ready dan lokal. Dan kalau barangnya dari luar negeri kan lama. Ini nanti dia protes, kok barangnya nggak nyampe-nyampe kan biasanya 3 hari. Nah, di situ biasanya sudah ada keterangan tentang sistem delivery-nya. Nah, jadi inilah sedikit kuliah ya yang bisa saya sampaikan tentang jual beli online. Jadi memang ini sangat amat singkat ya. Kalau jual beli online itu mestinya memang perlu 2 jam ya. Tapi karena ini video pendek, kalau ada kurang-kurang jelasnya ya saya mohon maaf. Nanti bisa disampaikan pada waktu kuliah, baik kuliah di kelas, di dalam ruangan, di kampus TU Dirasat Islamiyah Al-Hikmah ataupun pesantren virtual ya seperti yang kita buat di bulan Ramadan itu ada pesantren Ramadan di rumah aja. Jadi judulnya pesantren Ramadan, tapi mahasiswanya, jamaahnya belajar dari rumah saja. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas lebih detail ya tentang jual beli online pada perkuliahan. Intinya adalah jual beli online itu bisa dihalalkan asal mengikuti syarat dan ketentuannya. Tidak semuanya haram dan tidak semuanya halal. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf ya kalau ada salah-salah dari saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.